Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukralillah. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini Allah masih menganugerahi kita nikmat yang sangat banyak kepada kita sekalian, sehingga kita bisa beraktivitas. Dan sekaligus pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita dalam rangka meningkatkan wawasan pemahaman kita tentang Islam, sekaligus meningkatkan amal soleh kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, baiklah, dalam pertemuan atau kajian pada kesempatan ini kita akan membahas tentang model pendidikan Islam ala Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa materi ini kita bahas? Berharap dengan mengkaji hal ini akan menjadikan sumbangan pemikiran, sekaligus memberikan solusi atas problematika pendidikan yang terjadi di negara kita. Problematika dunia pendidikan saat ini adalah terjadinya krisis moral yang sangat akut, krisis akhlak yang sangat-sangat mengkhawatirkan, tindakan kriminal di kalangan pelajar, tawuran, pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan dan aborsi dengan jumlah-jumlah yang sangat fantastis. Kemudian juga keterlibatan dalam mengkonsumsi narkoba dan lain-lain sebagainya. Sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan. Dan juga pada sisi yang lain terjadi krisis ibadah, krisis ketakwaan kepada Allah. Anak-anak kita sangat berat untuk melaksanakan ibadah mahdhah, sangat-sangat berat. Dan itu semua pangkalnya adalah karena krisis akidah, krisis keimanan kepada Allah, krisis keimanan terhadap Islam sebagai panduan hidup kita. Maka dari itu, dengan kondisi seperti itulah, maka berharap kajian saat ini akan bisa mengurai, memberikan solusi atas permasalahan di dunia pendidikan di negara ini. Pendidikan yang hanya menitik beratkan kepada aspek kognitif, kecerdasan intelektual, sementara kecerdasan spiritual yang lebih utama, termasuk kecerdasan emosional, itu tidak terbangun dengan baik. Karena sistemnya
kita lihat bahwa dengan merujuk kepada sistem pendidikan Barat yang titik beratnya kepada kecerdasan intelektual, aspek kognitif, maka kata seorang pakar pendidikan Islam dari Pakistan, beliau mengatakan bahwa sistem pendidikan Barat itu telah berhasil mengisi otak dengan ilmu, tetapi gagal mengisi hati dengan agama. Jadi kalau kecerdasan intelektual tidak diimbangi dengan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, tidak diimbangi dengan kekuatan agama yang kuat, sangat-sangat boleh jadi kepandaian itu, kepintaran itu hanyalah menemukan bencana bagi dirinya, juga bagi orang lain. Dia akan menghalalkan segala cara, bagaikan kendaraan tanpa rem. Kita lihat bagaimana yang terjadi, kendaraan tanpa rem, tabrak sana, tabrak sini. Maka dari itu, kondisi yang begini rumit ini, kita coba memberikan sebuah pemikiran, sebuah alternatif pendidikan yang diharapkan bisa mengurai masalah yang rumit itu. Maka dari itu berharap dengan menyajikan konsep model pendidikan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana bahwa dengan pendekatan pendidikan yang beliau lakukan telah berhasil mencetak anak didiknya, anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang ideal. Tidak hanya kepandaian yang dibangun, tetapi ada kesolehan, terbentuk akhlak yang sangat mulia. Beberapa anak Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Hajar ada Ismail terus sampai nyambung ke Rasulullah, dari Sarah ada Ishak Yakub terus sampai ke Musa Isa alaihissalam, adalah anak-anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sebuah fakta telah kita lihat sendiri bagaimana hasil dari atau produk pendidikan Nabi Ibrahim itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, baiklah, saya sampaikan tentang model pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 8 prinsip, ada 8 langkah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik, mencetak anaknya menjadi pribadi yang cerdas dan soleh. Yang pertama adalah Ibrahim alaihissalam di dalam memilih calon ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi dirinya adalah mengutamakan memilih wanita yang solihah, bukan memilih kecantikannya, kekayaannya, atau keturunannya, tapi beliau memilih calon ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi dirinya adalah
memilih wanita yang solihah secara teoritis bahwa tanah yang subur akan menghasilkan tumbuhan yang subur pula. Tanah yang tandus akan menghasilkan tumbuhan yang kerdil dan tidak tumbuh berkembang secara sempurna. Dan kemudian bahwa anak yang tumbuh berkembang secara fisik dan psikis di bawah naungan, bimbingan, binaan ibu yang solihah, maka dipastikan akan terbentuk anak-anak yang soleh dan solihah. 24 jam penuh, full, dia bimbing akidahnya, dibimbing ibadahnya, dibimbing akhlaknya, diajari ilmu oleh ibunya dengan ilmu yang baik, dengan dasar nilai-nilai Islam, maka akan dihasilkan pribadi-pribadi yang taat kepada Allah, punya akidah yang kuat, punya akhlak yang mulia, punya kecerdasan yang mumpuni. Itulah yang merupakan pertimbangan utama kenapa Nabi Ibrahim memilih wanita yang solihah. Maka ini sekarang menjadi satu pertimbangan bagi kita di dalam rumah tangga, di keluarga, kemudian di sekolah. Maka dibutuhkan orang tua dan guru yang soleh, punya misi untuk mencetak pribadi-pribadi takwa. Maka tanpa hal itu sangat sulit pendidikan yang kita lakukan akan mampu membentuk, mencetak pribadi-pribadi yang taat kepada Allah, pribadi yang soleh. Saudaraku, itu adalah konsep pertama bagaimana Ibrahim memilih wanita yang solihah sebagai dasar yang utama dalam pendidikan bagi anak-anaknya. Kemudian langkah yang kedua, konsep yang kedua, Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh dan solihah. Kenapa Nabi berdoa? Karena dia memahami bahwa manusia itu hanya punya kemampuan untuk berikhtiar, berusaha saja. Sementara yang menentukan hasil usaha kita hanyalah Allah. Sehebat apapun, sekeras apapun usaha manusia dalam melakukan pendidikan kepada anaknya, tapi kalau tanpa ada ridho Allah, tidak ada izin Allah, tidak ada campur tangan Allah, ya, sedangkan Allah adalah yang menguasai diri manusia, Allah yang menguasai hati manusia. Maka tanpa ridho Allah, usaha manusia tidak akan berhasil. Maka dari itu, ketika Ibrahim alaihissalam sampai usia tua belum dikaruniai anak, Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah. Di setiap waktu, setiap habis sholat dia berdoa kepada Allah.
dengan doa yang sangat simpel. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Rabb, anugerahi aku, saya, anak-anak yang soleh. Terus berdoa dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan alhamdulillah hasil akhirnya bahwa Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Maka setelah Ibrahim menikahi Hajar dan lahirlah dari rahim Hajar itu adalah anak soleh yang namanya Ismail alaihi salam. Kemudian dari Sarah pun lahirlah Ishak, Yakub, dan seterusnya. Itulah buah daripada berdoa kepada Allah. Kita jangan terlalu yakin tidak terlalu pede dengan usaha kita. Semua usaha kita sandarkan kepada Allah. Terus berdoa kepada Allah. Insya Allah kalau itu kita lakukan oleh guru-guru di sekolah, oleh orang tua di rumah, terus mendoakan anaknya, tidak hanya anak yang pintar saja, tetapi berdoa pula agar diberikan anak-anak yang soleh, ahli ibadah, berakhlak mulia, akidahnya kuat, punya kecerdasan yang mumpuni. Maka itulah aset kita, yaitu anak didik kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga, konsep yang ketiga adalah Nabi Ibrahim berusaha menjadikan dirinya teladan bagi anak-anak dan keluarganya. Saya ulangi bahwa konsep yang ketiga, Nabi Ibrahim berusaha menjadikan dirinya teladan, contoh bagi anak-anak dan keluarganya. Dan memang inilah metode uswah, metode terbaik di dalam pendidikan Islam. Orang tua tidak hanya pandai berceramah saja di depan anak-anaknya, tidak hanya pandai memberikan contoh, tetapi harus pandai menjadi contoh tanpa banyak berkata-kata kepada anak. Dia lakukan sebuah kebaikan, sebuah amal soleh, dan anak itu akan melihatnya secara langsung. Maka itulah yang paling berkesan dalam jiwa anak. Mengajari anak melaksanakan sholat tidak mesti banyak ceramah. Cukup ketika azan berkumandang, langsung bapak ibunya ambil air wudhu, kemudian bapaknya ke masjid, ibunya di rumah melaksanakan sholat, dan anak melihat perbuatan orang tuanya. Saya yakin tanpa berkata-kata banyak, maka anak akan mencontoh kepada orang tuanya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan bagaimana Rasulullah Ibrahim menjadi uswah bagi anak-anaknya. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Dan sungguh telah ada bagi kamu contoh yang baik di dalam diri Ibrahim dan orang-orang besertanya. Jadi inilah Allah yang telah memberikan statement langsung
bahwa dalam diri Ibrahim alaihissalam telah ada contoh bagi anak-anaknya, dan benar sekali ya, anak-anak yang dia bina, yang dia bimbing, dia melihat perbuatan Ibrahim alaihissalam, maka anak-anaknya melakukan sebagai amanah yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka dari itu konsep yang ketiga inilah, bagaimana orang tua di rumah memberikan contoh bagi anak-anaknya, bagaimana guru memberikan contoh bagi para siswanya. Kalau itu berhasil dilakukan oleh kita para pendidik di rumah, orang tua dan guru di sekolah, saya yakin bahwa anak-anak kita, anak didik kita akan menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian langkah yang keempat, Nabi Ibrahim memilih lingkungan yang baik untuk perkembangan mentalitas anak. Saya ulangi, yang keempat, Nabi Ibrahim alaihi salam memilih lingkungan yang baik untuk perkembangan mentalitas anak. Saudaraku, dalam teori pendidikan ada pengaruh eksternal yang mempengaruhi perkembangan mentalitas dan sikap anak. Satu, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah, pendidikan. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Yang keempat, lingkungan fisik. Itu mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Jadi kalau anak tumbuh dalam keluarga yang soleh, yang beriman kepada Allah, takwa dibentuk, dibangun dengan baik dalam keluarga, maka itu pun akan memberikan suatu pengaruh yang positif bagi anak-anaknya. Demikian juga di sekolah, para guru memberikan satu pembinaan yang baik, maka dihasilkan anak-anak didik yang baik. Juga masyarakat yang baik, lingkungan yang baik, itu akan mempengaruhi perkembangan mentalitas anak. Dalam sejarah, ketika Hajar melahirkan putranya Ismail, dan Allah menyuruh keduanya membawa anaknya ke sebuah lembah yang sangat tandus.